Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem pencatatan dalam akuntansi, yaitu tentang accrual basis dan cash basis. Harapannya setelah kita belajar terkait dengan dua sistem pencatatan ini, kita dapat memahami dan dapat mengambil kesimpulan apa yang menjadi persamaan dan perbedaan antara sistem accrual basis dan cash basis. Dalam sistem accrual basis, pencatatan yang berdasarkan saat terjadinya transaksi, apakah dalam transaksi tersebut terdapat atau tidak penerimaan atau pengeluaran kas. Sedangkan dalam cash basis, pencatatan yang berdasarkan saat suatu transaksi terdapat penerimaan atau pengeluaran kas. Kata kunci yang kami beri warna merah ini supaya untuk menjadi perhatian. Dalam accrual basis, kata kuncinya adalah terdapat atau tidak. Sedangkan dalam cash basis, kata kuncinya adalah terdapat. Dari kedua kata kunci ini, kita sudah bisa melihat persamaan dan perbedaan antara accrual basis dan cash basis. Untuk persamaannya, yaitu sama-sama terdapat baik itu di accrual basis maupun cash basis. Sehingga apa? Jika dalam suatu transaksi terdapat penerimaan atau pengeluaran kas, maka dalam accrual basis dilakukan pencatatan dan dalam cash basis pun juga dilakukan pencatatan. Sedangkan perbedaannya, jika suatu transaksi tidak terdapat penerimaan atau pengeluaran kas, maka dalam accrual basis ini dilakukan pencatatan, sedangkan dalam cash basis tidak dilakukan pencatatan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, sebagai contoh, tanggal 3 Oktober tahun 2022, membeli barang dagangan seharga 12 juta dengan syarat pembelian 2/15 N30 atau jika pembayaran dilakukan 15 hari setelah tanggal transaksi, maka akan mendapat potongan sebesar 2% dan pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Tanggal 20 Oktober tahun 2022 dibayar kas untuk faktur tanggal 3 Oktober dan tanggal 25 Oktober tahun 2022 menjual barang dagangan secara tunai seharga 800.000. Kita perhatikan dalam sistem pencatatan accrual basis maupun cash basis. Tanggal 3 Oktober, pembelian barang dagangan secara kredit dengan syarat 2/15 N30. Pada tanggal 3 Oktober ini telah terjadi pembelian barang dagangan, namun belum dilakukan pembayaran. Kata kunci dalam accrual basis, ketika transaksi telah terjadi, apakah terdapat atau tidak penerimaan atau pengeluaran kas, maka dilakukan pencatatan. Sehingga dalam sistem accrual basis, di sini dilakukan pencatatan pembelian dan utang dagang sebesar 12 juta rupiah. Transaksi telah terjadi meskipun belum ada pembayaran secara kas. Sedangkan dalam cash basis, karena tanggal 3 Oktober ini belum terdapat pembayaran ataupun penerimaan kas, maka tidak ada pencatatan ataupun tidak ada penjurnalan. Kita perhatikan kembali kata kunci antara accrual basis dan cash basis. Tanggal 20 Oktober tahun 2022 dibayar kas untuk faktur tanggal 3 Oktober 2022. Pada tanggal 20 Oktober ini
terdapat transaksi, yaitu transaksi pembayaran kas atas pembelian tanggal 3 Oktober. Kata kunci accrual basis, jika suatu transaksi apakah terdapat ataupun tidak penerimaan ataupun pengeluaran kas telah terjadi, maka dilakukan pencatatan. Ada transaksi dalam hal ini terdapat pembayaran kas. Maka dalam accrual basis dicatat utang dagang, kemudian kas sebesar 12 juta rupiah yang merupakan pembayaran atas transaksi tanggal 3 Oktober tahun 2022. Sedangkan dalam cash basis, pada tanggal 20 Oktober ini terdapat transaksi pembayaran kas. Kata kunci cash basis, jika transaksi terdapat pembayaran ataupun penerimaan kas, maka dilakukan pencatatan. Sehingga dalam sistem cash basis ini dilakukan pencatatan pembelian dan kas sebesar 12 juta rupiah. Karena pembayaran dilakukan tanggal 20 Oktober, maka di sini tidak terdapat potongan karena sudah melebihi dari 15 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian tanggal 25 Oktober menjual barang dagangan secara tunai seharga Rp800.000. Tanggal 25 Oktober terdapat penerimaan kas atas penjualan secara tunai. Kata kunci accrual basis, pencatatan dilakukan pada saat transaksi apakah terdapat atau tidak penerimaan maupun pengeluaran kas. 25 Oktober ada transaksi dan terdapat penerimaan kas. Sehingga dalam accrual basis dicatat kas penjualan Rp800.000. Cash basis, kata kuncinya adalah jika suatu transaksi terdapat penerimaan atau pengeluaran kas, maka dilakukan pencatatan. Tanggal 20 Oktober terdapat transaksi yang di dalamnya terdapat penerimaan kas, sehingga dalam cash basis dilakukan pencatatan kas penjualan sebesar Rp800.000. Kita bisa membandingkan ketika suatu transaksi yang di dalamnya terdapat, saya ulangi, yang di dalamnya terdapat penerimaan ataupun pengeluaran kas, baik accrual basis maupun cash basis, ini dilakukan pencatatan. Sedangkan dalam suatu transaksi yang telah terjadi, jika belum dilakukan penerimaan ataupun pengeluaran kas, maka dalam accrual basis dilakukan pencatatan, sementara dalam cash basis tidak dilakukan pencatatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.